Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep dan pemantapan biaya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok 2 dahulu. Yang pertama ada Meristianti HS, M. Ilham Al-Faqih, Adriano Ibrahim, Riani Sriono Putri, Indri Prima Hermulia, Siti Fatma, dan Ayu Lestari. Itu pengertian biaya dan beban. Biaya atau cost adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Contohnya itu seperti PT GDS berusaha dalam bisnis jasa transportasi penumpang antar provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Perusahaan membeli 20 bis dengan harga 700 juta rupiah per bisnya dengan total harga sebesar 14 miliar rupiah. Pembayaran dan payment itu sebesar 5 miliar rupiah yang dilakukan secara tunai, sedangkan sisanya 9 miliar rupiah diangsur selama jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 18% per tahun. Lalu beban atau expensive adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu namun tidak memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Contohnya, untuk mengoperasikan bis tersebut dipekerjakan 60 karyawan dengan total gaji 240 juta rupiah per bulannya. Bis tersebut diasuransikan dengan premi 10 juta rupiah per bis atau per tahun. Umur ekonomis bis 5 tahun diperlukan bahan bakar sekitar 25.000 kiloliter per bulannya. Itu harga satuannya sekitar 6.500 per liter untuk mengoperasikan 20 bis. Selanjutnya itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan penyusunan laporan keuangan serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada manajemen. Maka komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Ini adalah gambarannya. Yang pertama itu klasifikasi biaya. Lalu turun, yang pertama adalah keterlusuran biaya. Turun lagi, yang kedua perilaku biaya. Yang ketiga fungsi pokok perusahaan. Dan yang keempat elemen biaya produksi. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Klasifikasi biaya. Yang pertama ada keterlusuran biaya. Berdasarkan keterlusuran biaya ke produk, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung. Contohnya yaitu meja. Dalam pembuatan meja, kayu merupakan bahan baku yang mudah ditelusuri sampai kepada produk yang berupa meja. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusur langsung ke produk. Contohnya gaji mandor. Karena seorang mandor tidak langsung terlibat dalam pengerjaan suatu produk tertentu. Nah, yang kedua ada perilaku biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas tertentu. Jadi walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak akan berubah. Contohnya biaya sewa tempat dan biaya sewa peralatan pabrik. Nah, yang ketiga ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Contohnya biaya listrik. Biaya listrik berubah sesuai tingkat pemakaian listrik. Yang ketiga, fungsi pokok perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ada tiga. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Contohnya, biaya bahan baku. Yang kedua, ada biaya pemasaran. Adalah biaya meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contohnya, biaya promosi dan iklan. Yang ketiga, ada biaya administrasi dan umum. Adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Contohnya gaji pegawai administrasi. Yang keempat ada elemen biaya produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ada tiga. Yang pertama biaya bahan baku.
Nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi, contohnya seperti kertas dan tinta. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Besarnya gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk, contohnya buruh. Biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja, contohnya depresiasi gedung pabrik. Saya akan membacakan konsep dasar perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan aktivitas. Lalu bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas? Aktivitas adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Lalu ada metode perilaku biaya. Metode perilaku biaya kegiatan. Di sini ada pemasukan. Pemasukan terdiri dari bahan baku, energi, buruh dan juga modal. Dan kegiatannya. Lalu keluaran kegiatan. Dari keluaran per kegiatan menjadi ke perubahan pada kegiatan. Setelah itu menjadi perilaku biaya dan modal pada biaya masukan. Lalu ada klasifikasi biaya berdasar perilaku. Yang pertama ada biaya tepat, dan yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Proporsi relatif masing-masing tipe biaya disebut dengan struktur biaya atau cost struktur. Dan penetapan perilaku biaya dipengaruhi oleh horizon waktu karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung pada apakah keputusan tersebut untuk jangka pendek atau panjang. Biaya tetap fixed cost. Yang pertama, biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Yang kedua, suatu biaya yang dalam jumlah total besarnya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output atau aktivitas berubah. Yang ketiga, rentang relevan adalah cangkupan aktivitas dengan asumsi perilaku biaya tetap dan biaya variabel adalah akurat. Selanjutnya ada tipe-tipe biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap yang telah ditentukan atau committed fixed cost adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya, penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Yang kedua, ada biaya tetap kebijakan atau discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya, biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen. Suatu biaya klasifikasi sebagai committed atau discretionary fixed cost tergantung pada kebijakan atau strategi perusahaan. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya produksi atau pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan jumlah barang yang diproduksi. Dengan kata lain, biaya variabel akan meningkat dengan jumlah yang sama dengan barang yang diproduksinya. Jika jumlah unit barang yang diproduksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat sebesar perusahaan jumlah unit dikalikan dengan biaya variabel persatuannya. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Selanjutnya ada tipe-tipe variabel. Yang pertama ada engineer variable cost. Engineer variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran aktivitas tertentu. Contohnya engineering variable cost yaitu bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost, yaitu biaya yang masukkan dan keluarnya memiliki hubungan erat namun tidak nyata atau bersifat artifisial.
Contohnya adalah biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan puncak sebesar 2% dari hasil penjualan akan berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya, sedangkan unsur biaya variabel adalah bagian dari biaya semi. Variabel dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu sewa mesin, jumlah potongan, dan biaya per unit. Nah, untuk biaya sewa mesin ini, biayanya akan tetap 60.000. Makanya di sini dia 60.000 semua ya. Nah, di jumlah potongan, dia kan bilang sampai setahun sampai 240.000 potongan sepanjang 3 inci. Jadi pastinya sampai 240.000, ini yang paling bawah. Nah, bagaimana mendapatkan angka-angka 60, 120, yaitu dengan cara 240 kita bagikan 12 bulan, yaitu setahun, dapat hasil 20.000, kita kalikan dengan 3. Yang di soal tadi ada 3 inci dalam 1 tahun kan, kita kalikan 3 yaitu 60.000. Maka di setiap periodenya selalu bertambah 60.000, itu 60.000 ditambah 60.000 menjadi 120.000, tambah 60.000 menjadi 180.000, dan terakhir ada 240.000. Nah, bagaimana untuk mendapatkan biaya per unit? Yaitu dengan cara 60 kita bagikan dengan 60, yaitu ada 1, dan ada 0,50, 0,33, dan terakhir ada 0,25. Baik, ini adalah grafik dari fixed cost. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah grafik atau garis biaya. Bisa kita sebut juga dengan garis sumbu X, dan yang bawah ini adalah unit yang diproduksi, bisa kita sebut adalah sumbu Y. Nah, yang di tabel tadi kita masukkan angka-angkanya. Yang bawah ini adalah unit yang diproduksi, 60.000, 120.000, 180.000, dan 240.000. Nah, untuk biayanya 60.000. Kenapa dia garisnya lurus? Karena biayanya tetap 60.000. Karena total biayanya tetap 60.000, menjadi garisnya akan lurus seperti itu. Tabel biaya listrik, ada jumlah potongan dan biaya per unit. Nah, ini jumlah potongan kita mengikuti contoh soal yang pertama tadi yang di fixed cost, itu 60.000, 120, 180, dan 120. Nah, untuk biaya per unitnya adalah 0,20 karena biayanya tetap 0,20. Ini akan tetap sama. Nah, bagaimana mencari biaya listriknya? Yaitu dengan cara 0,20 kita kalikan dengan 60.000, mendapatkan hasil 12.000. Dan seterusnya 24, 36, 48. Itu untuk biaya listrik. Nah, ini untuk rumus total biaya variabel. Biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Oke, ini selanjutnya adalah grafik variabelnya. Nah, grafik variabelnya ini di sebelah kiri adalah biaya, atau bisa kita sebut sumbu X, dan yang di bawah adalah unit produksi, bisa kita sebut juga dengan sumbu Y. Nah, dia berbeda dengan fixed cost karena garis dari variabel cost ini adalah linear. Dia lebih serong gitu ya, ke kanan, ke atas. Nah, kenapa dia linear? Karena di sini ada perpotongan titik, yaitu adalah garis biaya dan garis unit diproduksi mendapatkan titik nih, seperti 12.000 dan 60.000. Di sini titiknya 24.000, 120. Yang ini titiknya kita dapatkanlah garis linear tersebut. Dimulai dengan dari titik 0. Biaya semi variabel. Yang pertama itu adalah metode high and low point, yaitu adalah metode tinggi dan titik tertinggi dan terendah. Nah, yang kedua itu adalah metode scatter graph, yaitu scatter itu adalah campur, graph itu adalah grafik. Nah, bisa kita simpulkan metode scatter graph itu adalah grafik yang bersifat campur, acak. Ini ada tabel untuk metode-metode tadi. Di sini ada bulan, itu Januari, Februari sampai dengan Desember. Kolom kedua adalah electricity cost atau biaya listrik.
Dan tabel berikutnya adalah direct labor hour atau jam kerja buruh. Nah, untuk Anda ketahui, electricity cost ini dipengaruhi oleh direct labor hour atau jam kerja buruh. Bisa juga dia jam kerja mesin dan lain sebagainya, nggak mesti jam kerja buruh. Nah, untuk total ini kita dapatkan dari penjumlahan semua electricity cost tersebut. Dan dapatlah hasil total dari electricity cost. Sama juga dengan direct labor hour, kita jumlahkan semua. Nah, untuk monthly average-nya atau average rata-ratanya 570 ini didapat dari 6.840 kita bagi dengan 12 bulan. Dapatlah hasil 570 dan untuk direct labor hour-nya adalah 35.000. Nah, untuk metode yang pertama adalah high and low point, seperti namanya ya, high and low point, yaitu titik tertinggi dan terendah. Yang kita cari adalah nilai tertinggi dan terendah dari angka-angka yang bervariasi ini. Dapat kita lihat yang paling tinggi adalah di bulan Desember, 680, dengan direct labor hour-nya sebesar 48.000. Dan yang paling rendah adalah di bulan Juli dan Agustus, yaitu 500 dengan direct labor hour-nya sebesar 26.000. Nah, semisal direct labor hour-nya ini berbeda angkanya, maka kita cari yang paling kecil. Itulah yang titik terendahnya untuk kita masukkan ke dalam tabel berikutnya. Pada umumnya sih dia akan sama. Oke, ini dia tabelnya, high and low point. Di atas ada cost dan activity level. Nah, untuk high tadi di bulan Desember adalah 680 dan untuk activity level atau direct labor hour-nya tadi adalah 48.000. Nah, untuk yang low-nya adalah 500 dan activity level-nya 26.000. Nah, ini kita tinggal kurangin saja, dapatlah hasil 180 dan 22.000. Maka bisa kita dapatkan variable rate-nya adalah 180 kita bagikan dengan 22.000 sama dengan 0,00818 per direct labor hour. Nah, ini kita tinggal bagi saja ya. Nah, untuk tabel yang bawah ini adalah untuk kita mencari fix dan variable cost-nya. Caranya cukup mudah. Kita pilih salah satu dari tabel yang di atas, kita mau pilih high atau low. Semisal kita pilih high. Oke, 680 kita taruh di sini. Nah, activity levelnya adalah 48.000. Jadi 0,00818 kita kalikan dengan 48.000, maka dapatlah kita 393. Nah, untuk low-nya, misal kita mau pakai low, yaitu 500, maka activity levelnya kita kalikan dengan variable rate-nya 0,00818, dapat hasil 213. Nah, ini tinggal dikurangin, yaitu 287. Pada umumnya fixed cost-nya akan sama dengan yang high dan yang low. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ada faktor, yaitu faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama yaitu faktor-faktornya harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas atau dependent variable dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Yang kedua yaitu harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Dengan demikian, variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan dalam suatu dari variabel bebas seperti jam mesin dan lain-lain. Secara sistematis, fungsi tersebut dinyatakan Y sama dengan F per F dalam kurung X. Faktor yang harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan, yaitu hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Fungsi tersebut dapat berupa fungsi linier dan non-linier. Para akuntan dan manajer biasanya menggunakan rumus variabel Y sama dengan A tambah BX.
Di dalam menggambarkan pola perilaku biaya, Y adalah nilai variabel yang tidak bebas untuk setiap nilai variabel X tertentu. B adalah slope, yaitu jumlah kenaikan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Nilai A dan B tersebut adalah koefisien. Penggolongan biaya. Dalam prosesnya, penggolongan biaya akan tergantung pada maksud dan tujuan dari biaya tersebut digolongkan, di mana untuk tujuan berbeda diperlukan penggolongan yang berbeda. Pada pelaksanaannya tentu tidak ada satu model penggolongan biaya yang dapat dipakai untuk semua tujuan penyampaian informasi tentang biaya. Dalam praktek akuntansi biaya mengenal penggolongan biaya menjadi 4 kelompok besar, yaitu penggolongan biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi atau pembebanan biaya, penggolongan biaya terhadap perubahan aktivitas, dan penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya yang dibiayai. Jadi, kesimpulannya, perilaku biaya didefinisikan sebagai sejauh mana biaya berubah seiring dengan berubahnya tingkat aktivitas sebuah organisasi. Biaya dapat berlaku sebagai biaya tetap, biaya variabel, biaya bertahap, dan biaya campuran atau seringkali disebut biaya semi-variabel. Biaya tetap dapat berlaku sebagai biaya tetap komitmen atau biaya tetap diskresi. Biaya tetap komitmen tidak dapat dengan mudah berubah, tetapi biaya tetap diskresi dapat berubah kapan saja jika manajemen memandang perlu. Manajemen juga mungkin mengklasifikasikan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan pilihan produk atau jasa, kapasitas, teknologi, dan insentif dari kontrol biaya. Ukuran biaya memperhitungkan perilaku biaya ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Perilaku ini diukur berdasarkan pemicu biaya dalam rentang relevan aktivitas pemicu biaya. Biaya tetap biasanya diperkirakan per periode, biaya variabel diperkirakan per unit pemicu biaya. Aspek penting dari pengukuran biaya adalah analisis aktivitas atau menentukan pemicu biaya yang tepat dan efeknya pada biaya itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.